Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi kullukum sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaiha rabbi bil ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli al-fadail wal karamat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah amma ba'd qala Allah ta'ala fi kitabil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat sadaqallahul azim. Segenap pengurus dan yayasan Masjid Putih As-Siddiq yang saya hormati Ibu Klaudia selaku pimpinan Majelis Al-Muhibbah, juga ibu-ibu yang telah senantiasa istiqomah. Doa saya nggak banyak kalau buat ibu-ibu tuh. Di antara doa-doa berkah, ridho, rahmat, bahagia, selalu saya kedahulukan doa untuk ibu-ibu. Saya doain mudah-mudahan ibu banyak duitnya. Amin. Ini paling kenceng amin. Ibu yang dirahmati Allah, kita berada di akhir bulan Jumadil As-Tsani. Besok insya Allah kita masuk di bulan Rajab. Di antara 4 bulan dalam setahun yang dimuliakan dan disucikan oleh Allah, bulan Rajab, kemudian bulan Ramadan, bulan Dzulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Peringatannya dilakukan oleh banyak tempat, masjid, musola, majlis. Tapi kita ngambil kesimpulan saja, kalau sudah memasuki bulan Rajab, maka hal terbesar yang harus kita jadikan benang emasnya adalah selalu kita memperbaiki kualitas tiang agama, yaitu sholat.
Asal masuk Rajab ingat, oh ini bulannya, mengingatkan perbaikan ibadah sholat. Kita ini sering dari kecil udah bisa sholat, dari kecil udah bisa baca Quran. Setelah bisa sampai gede nggak mau lagi belajar sholat, meskipun tiap hari tiap saat sholat. Nggak ada yang mau belajar lagi apakah takbirnya sudah benar, niatnya sudah benar, rukuknya sudah benar, sujudnya sudah benar. Orang belajar tentang Allah tiada habisnya, belajar tentang sujud kepada Allah juga nggak ada habisnya. Maka besok memasuki bulan Rajab, malam kita niat, ya Allah ingin menjadikan monumen bahwa bulan Rajab adalah bulan untuk memperbaiki sujud kita kepada Allah, insya Allah. Dan saya tidak akan menyampaikan tentang yang lebih luas sujud dalam sholat kita, karena belajar tentang urusan dunia aja nggak ada hentinya, nggak ada batasnya, apalagi tentang sholat, Bu. Meskipun babnya satu kitab hanya beberapa lembar, tetapi hikmah, pengamalan, serta yang berkaitan dengan kehidupan ini semuanya ada di sholat. Sholat mengajarkan tentang disiplin, sabar, mengajarkan rendah diri, rendah hati di hadapan Allah. Sholat mengajarkan kita untuk terus bisa berbaik sangka dan banyak-banyak dari sifat-sifat Allah, nggak ada habisnya. Dan PR kita dari yang pertama adalah mungkin mengamalkannya, nggak PR ibu saja, PR saya. Yang paling penting casing. Dimulai apa itu? Pelaksanaan ibadah. Makanya ada us-sholah, yang kedua hifzus sholah, yang ketiga iqamatus sholah. Apa itu ada us-sholah? Yang penting sholat lah. Mau jam berapa yang penting sholat. Naik yang kedua hifzus sholah, mulai menjaga ibadah sholat. Yang ketiga, ini yang paling susah, iqamus sholah. Makanya di Quran, alladzina yuqimunas sholah wa aqamas sholah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Ustadz, kok itu ada orang sholat tapi kok jahat? Ada masalah dengan iqamus sholat. Dia mungkin sholat, cuma baru adaun, baru hifzun, belum iqamun. Sebab kalau sudah iqamun, apa yang disolat mampu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu PR nggak hanya ibu, saya, guru-guru kita semasa masih hidup mempunyai kewajiban untuk mengamalkan apa yang dalam sholat, dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, amin ya rabbal. Sekedar hanya untuk menghormati masuknya besok bulan Rajab saya ungkap, tapi tema kita menjelang asar ini adalah tentang kehidupan sehari-hari. Saya baca dalam banyak hadis, kenapa sih Ustadz kok perempuan katanya banyak sekali ya yang menjadi penduduk neraka? Ini hadis, bukan saya yang ngomong, Ibu. Bu, jangankan ibu yang disebut-sebut dalam hadis, kalau udah ngomongin neraka, saya yang jelasinnya aja takut. Betul? Iya. Api neraka jahanam itu dibakar oleh Allah 1000 tahun memerah, fakhmarot, kemudian dibakar lagi 1000 tahun fabyadot, putih berkilauan, dibakar lagi 1000 tahun faswadat, hitam legam. Jadi api neraka itu warnanya hitam. 3000 tahun dibakar oleh Allah, dari merah, putih sampai warna hitam. Suatu saat Nabi lagi ngobrol sama sahabat.
sedang asik bicara santai, terdengar sesuatu bunyi yang sangat keras. Nabi nanya, tahukah kalian bunyi apa ini? Tidak tahu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, ini adalah bunyi benda yang Allah jatuhkan ke dalam jurang neraka 70 tahun yang lalu, baru sampai tadi. Subhanallah, naudzubillah min dzalik. Maka PR-nya adalah buat kita semua, gimana caranya supaya tidak termasuk dalam hadis yang tadi disampaikan. Teruslah menjadi soleh dan soleha, teruslah menjadi wanita yang soleh. Bu, bulan lalu saya sampaikan bahwa suami adalah jembatan, istri adalah sebagai makmum yang akan melewatinya. Bulan lalu saya sudah sampaikan bagaimana kita mencari bahagia, tidak hanya senang. Senang kita kejar, tapi tujuan utama adalah bahagia. Sesuai dengan doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Al-Quran sangat membela iman, derajat, serta kedudukan wanita dalam kehidupan. Jadi ibu nggak boleh ngomong, kok kita sebagai wanita tidak seperti laki-laki, hukumnya baik secara Al-Quran atau dari hukum negara. Padahal selalu dibela dalam Al-Quran, dimuliakan, ditinggikan derajatnya. Apalagi kalau sudah menjadi seorang ibu. Bu, ibu-ibu ini duduk di sini tapi hatinya keluar ini kayaknya. Fokus sini. Boleh lanjut? Jadi kalau ngajar itu semuanya aktivitas pinggirin dulu ke depan. Ya, kalau buku bisa dibeli, rekaman bisa dibeli, tapi nazratul alim rahmah, memandang guru adalah sayang, kasih sayang Allah. Jadi jangan dilewatin siapapun gurunya. Ibu kalau sudah ada ustadznya, ustazah di depan, lihat ini. Siap? Iya. Kalian saya paham ibu-ibu itu. Ya, kalau ngaji kemana aja, yang penting judulnya ngaji udah. Siapa yang ngisi? Alhamdulillah, 15 tahun ini saya lihat majlis taklim di mana-mana hidup. Alhamdulillah. Tapi pulang buyar semua. Kenapa? Karena nggak tahu apa yang dijelasin dari denger di depan. Jadi fokus ke depan supaya makin cepat makin pulang. Kalau acara bapak-bapak makin cepat makin makan. Di sini nggak ada makan ya. Terus hal yang terpenting adalah, apalagi di Indonesia ada hukum kompilasi, Bu. Halo. Ibu harus tahu, ketika suami ibu wafat, mudah-mudahan panjang umur. Kalau dalam hukum Islam, bagian ibu kandung mayit 1/8, ibu mayit 1/6, istri berapa? 1/8, anak laki-laki 1/2, anak perempuan 1/4. Di Indonesia ibu dibela. Udah ngomong warisan aja melotot nih. Serius nih. Bisa lanjut? Di Indonesia dikasih hukum kompilasi ya ustazah. Jadi kalau ada harta suami dibagi 2 dulu, setengahnya dikasih istri, nanti dari setengahnya lagi ibu masih dapat 1/8. Alhamdulillah. Pertanyaannya, ada nggak warisannya? Itu namanya DL. Tahu DL? Derita lu. Tapi minimal ibu tahu
Ibu paham bahwa negara dan agama ini sangat membela wanita. Makanya dengan ucapan ibu kota, ada nggak bapak kota? Nggak ada. Ibu ada nggak bapak jari? Hari ibu kita Kartini, ada. Saya belum pernah dengar ada hari bapak Kartono. Ketika Rasul ditanya kepada orang tuaku, siapakah yang harus pertama dia hormati? Ummuka, ibumu. Terus siapa lagi yang harus aku hormati? Ummuka, ibumu. Terus siapa lagi yang harus dihormati? Ummuka, ibumu. Terus siapa lagi? Abuka, bapak. Berapa ibunya? Berapa bapaknya? Tuh, bapak satu, ibunya ibu-ibu sendiri yang jawab. Ini kalau ada bapak-bapak disorakin ibu-ibu nih. Alhamdulillah Ustadz, makasih Ustadz. Ibu kaulah wanita yang derajatmu dibanding ayah. Kau melahirkan, menyusui, ngandung lagi, lahir lagi, nyusuin lagi, ngandung lagi, lahir lagi, nyusuin lagi, ngandung lagi. 12. Asal lebaran datang anaknya ngasih duit, mak maafin baru datang ini duit 1 juta, alhamdulillah. Anak kedua, mak maafin, mak sibuk nih duit 1 juta. 12 anak, 12 juta. Ibunya ngitung duit sambil nangis. Kata bapaknya, kenapa lu nangis? Lu nyesel pak, tahu gini punya anak 30. Asal lebaran 30 jo. Kata bapaknya, boro-boro 34 aja lu diobras mulu. Jadi dimuliakan oleh Allah. Tapi berapa banyak manusia dari wanita yang dimuliakan kemudian tidak menjaga dirinya sendiri. Naudzubillah min. Ibu nggak usah keluar rumah, ibu di rumah aja. Itu sudah bisa buat pahala, juga bisa buat dosa. Oke lah, sekarang ibu udah lewat masanya, bukan berarti mau mati. Masa ibu dulu, ya Allah, kalau tahu begini ilmu agama dan negara ini, pengen rasanya dari mulai ibu menikah itu sudah banyak ilmunya. Ternyata kehidupan puluhan tahun sudah ibu lewati. Ibu, apa yang ibu alami, maka jadi pelajaran supaya anak-anak kita lebih baik dari kita orang tuanya, insya Allah. Termasuk dalam rangka mencari jodoh, dalam rangka menerima keluarga baru. Saya sampaikan kalau di acara mana saja, kalau anak kita perempuan kemudian sudah mulai datang anak laki-laki, siapa yang maju? Bapaknya. Bapaknya, Bu. Ibu punya anak perempuan, bapaknya yang maju. Neng, iya pak, kayaknya sudah mulai ada yang datang. Iya pak. Dari mana? Dari itu pak. Teman di mana? Teman kuliah. Coba ajak sini main catur sama bapak. Iya. Kalau bapaknya suka mancing, mancing. Panggil bapaknya yang maju. Kenapa? Yang harus dicek oleh bapaknya dua. Apa bu? Sholat dan Al-Quran. Suruh main jam 10 zuhur, sholat nggak pas dia main ke rumah? Suruh main menjelang asar, asar sholat nggak? Suruh main waktu maghrib, maghrib sholat nggak gitu. Yang kedua, tes baca Qurannya bapaknya. Ini kadang nggak dilihat, boro-boro niat sholatnya, boro-boro lihat Qurannya. Asal dia datang pakai apa? Biasanya ini ibu-ibu di Jerman ya, datang bawa Mercy,
datang bawa Alphard, ibunya yang kadang tiba-tiba gini, ya Allah Pak, anak kita ada yang suka. Hei bu, lihat sini. Kadang anaknya baru kenal 2 kali, bapaknya belum jawab, ibunya yang mangsa. Udah Pak, terima aja Pak, kapan lagi punya mantu, punya duit banyak. Dipaksa-paksa, ya Neng kan baru kenal. Udah Neng, insya Allah juga tumbuh cintanya. Ya Allah Bu, kata bapaknya, nanti apa kita lihat dulu. Udah kapan lagi, ntar diambil orang. Akhirnya dinikahin. Anak belum ketahuan sholatnya, menantu belum ketahuan baca Qur'annya. Nikah, habis nikah dibawa pergi sama suaminya. Baru 2 minggu dibawa pergi. Pulang anak kita nangis, Mama, kenapa Neng? Rental. Modar nggak tuh orang tuanya? Bu, sekarang rental banyak. Jangan terpesona. Nah, bapaknya panggil terus. Sekarang kalau anak kita laki-laki terus seneng sama seorang wanita, siapa yang maju? Ibunya. Aa, ya mah, lagi deket nih sama orang ya, lagi deket ya. Anak mana? Enggak, mah baru kenal. Coba panggil sini, ajak masak bareng-bareng. Kenapa? Ibunya harus dekat sama calon anak ibu yang laki-laki, karena anak laki-laki milik bapak ibunya selamanya. Tapi berapa banyak di luar sana Bu, anak kandung laki-laki nggak bisa berbuat baik kepada bapak ibu kandungnya gara-gara dilarang sama istrinya. Saya pernah punya teman Bu, 30 tahun nggak ketemu ibu dan tidak mau nemuin ibunya gara-gara istrinya melarangnya untuk berbuat baik kepada ibunya, dan itu adalah neraka di dunia. Udahlah, kita mau dulu nggak bisa ideal karena model kayak kita nih Bu, yang penting punya jodoh, alhamdulillah. Enggak ibu, nggak saya sama, apalagi dulu saya ya zaman pesantren, orang larang jangan mau sama santri sarungan mulu, anaknya banyak. Iya dulu gitu, kesian banget, udah kurus ya, sakitnya emak, kadang tipes ya, tipesnya sembuh ambeien. Santri penyakitnya begitu ya. Sekarang santri mahal, bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bisa komputer, bisa ceramah, mahal. Santri aja mahal, apalagi ustaz. Jadi promosi ini. Nah, iya. Ya. Oke lah, ibu tidak harus berubah jadi seperti ustazah. Anak kita juga nggak harus jadi santri. Minimal hukum-hukum yang dulu mungkin kita nggak sepenuhnya menjalankan, maka hendaknya anak-anak kita harus lebih baik dari kita, insya Allah. Masalah hidup yang berat cuma 2, rumah tangga dan ekonomi. Apabila iman yang menjalaninya tidak cukup kokoh, maka seumur hidup dia akan bermasalah dengan 2 hal itu. Ada yang rumah tangganya bagus, uangnya nggak punya, berantem juga. Ada yang orang punya banyak duit, gara-gara nggak punya iman, berantem juga. Betul nggak? Ya Bu. Nah, ibu ada yang punya anak laki-laki, ada yang punya anak perempuan, maka kekurangan kita seumur hidup dulu dari awal nikah, bagaimana anak kita lebih baik. Yang utama pertama adalah yang dicari kesolehan. Kamu siapa namanya? Saya Torik. Kamu senang sama anak saya? Bapaknya cek, namanya Torik. Baca surat At-Torik. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib. Mantap. Kamu ngapain sini?
main nama si Neng. Sini. Siapa namanya? Nama saya Anas, Pak. Baca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Mantap. Kamu yang pojok siapa? Hah? Senang mana saya? Iya. Siapa namanya? Imron, Pak. Baca surat Ali Imran. Aduh, Pak, panjang. Itu yang tadi baca sesuai dengan namanya. Iya, Pak, nama saya Imron, tapi sehari-hari saya dipanggil Kulhu. Baca Kulhu lah. Anak milenial sekarang kan pinter alasan ya, Bu. Salat Quran, salat Quran. Insya sehebat apapun badai dalam rumah tangga, kalau salat baca Quran, insya Allah bersatunya dalam keberkahan, berpisahnya dalam bimbingan. Ibu, orang yang menjaga sholatnya, yang membaca Qurannya, ketika bersatu betul-betul petunjuk Allah. Kalau berpisah, al khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Begitu juga. Jadi kalau ada termasuk teman ibu nih, dari kecil berteman, udah kayak apa, tiba-tiba mengkhianati ibu. Ibunya udah baik, ibunya udah berakhlak, ibunya udah hebat, ternyata dia malah jahat. Ibu nggak usah sakit hati, kurang ajar lu, nggak punya duit gua bagi, nggak punya makanan gua kirim, sekarang gitu lu ngomongin gua. Jangan sedih. Hakikatnya ibu dipisahkan, dijauhkan dari sesuatu yang buruk. Nanti ibu ketemu lagi dengan perkumpulan teman, kawan, sahabat yang lebih baik Allah kirim buat ibu. Insya Allah. Gitu. Syaratnya apa? Ya kitanya sudah baik. Nah, kebaikan itu dimulai dari apa, Bu? Wadah tatakan hati. Ya, tatakan hati. Jaga hati. Jagamu. Bagaimana bisa menjaga mulut kalau nggak bisa jaga hati? Makanya lagunya, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Ustazah udah sering baca gitu. Saya nggak lanjutin dah, nggak ada bapak-bapaknya soalnya. Bu, sholat Quran, filosofi dua ini. Fa idza aradtu an ukallima rabbi fadakhaltus shalah wa idza aradtu an yukallimani rabbi faqara'tul Quran. Kalau aku ingin ngobrol dengan Allah, aku sholat. Kalau aku ingin Allah yang ngajak ngobrol aku baca Al-Quran. Bu, berapa banyak orang dari kecil bisa baca Quran sampai gede nggak belajar lagi, meskipun dia masih tadarusan baca Quran. Ustadz, kenapa saya kalau baca Quran ngantuk? Ya Ustadz, suka ada yang nanya gitu nggak? Kenapa saya kalau baca Quran ngantuk? Karena kita nggak tahu setiap huruf dalam Al-Quran itu adanya di mana. Orang baca Quran itu seperti orang nyetir mobil. Ada gas, ada rem, ada kopling, ada persenelang gigi, ada sen kanan kiri, ada wiper, ada klakson. Kalau dia hebat cara bawanya, pas injek gas, remnya dilepas, koplingnya mulai dimasukin, kemudian dia mulai itu, kalau belok kanan sennya kanan, pas netes hujan wipernya mainin, ada orang klaksonnya pelan-pelan, kemudian gasnya pelan-pelan, ngeremnya pelan-pelan, yang di belakang penumpang duduknya nyaman. Baca Quran juga sama, dia tahu 30 huruf hijaiyah ada di mana.
Dia tahu fathah itu apa, kasroh itu apa, dhammah itu apa. Diletakkan dalam huruf Al-Quran, kemudian tahu ilmu tajwidnya, tahu tempat-tempat keluarnya. Insya Allah jangankan ibu yang dengerin nyaman, apalagi yang bacanya teduh. Ini kadang ada orang ini ngerasa, jangankan ibu-ibu, saya aja yang baca, saya dengar suara saya kagak enak. Dia ngerasa baca Quran sendiri gak enak, gimana orang? Kenapa bisa terjadi? Karena kita nggak tahu huruf-huruf itu adanya di mana. Alif sebelumnya fathah, kasroh ketemu ya, dhammah ketemu wawu, adanya di rongga mulut nih di sini. 6 huruf di tenggorokan, hamzah, ha, ain, ghin, kho, ha. 2 huruf di pangkal lidah, bof, kaf. 4 huruf di tengah-tengah lidah, jim, shin, ya, dot. 3 huruf di ujung lidah bagian atas, ta, dal, to. 3 huruf di ujung lidah bagian depan, sa, zal, zo. 3 huruf di ujung lidah bagian bawah, sod, zai, sin. 3 huruf di bagian ujung lidah sayap kanan kiri, lam, ro, nun. 4 huruf di bibir, ba, fa, mim, waw. 2 huruf di hidung, nun dan mim. Ayo ulangi. Bu, apal nggak? Terus dilatih huruf jim di tengah-tengah lidah, jan 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 janji jubang jujan jani jajna minal mujni majijan jani ja. Huruf sa ujung lidahnya digigit, sasi subas susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Fathah dibuka mulutnya ketika baca, fathus syafataini inda nutki, membuka bibir ketika baca Quran. Setiap fathah, kasroh, kasrus syafataini inda nutki, memecahkan bibir ketika baca Quran. Setiap fathah mangap, kasroh nyengir, dhammah monyong. U, a, i, u, a, i, u. Coba jangan malu. A, fathah mangap. A, kasroh pecah. I, dhammah u, u. Latih, ikutin. Takitubat, tutan, tanitatsna, minal mutni matitan, tanita. Dari hamzah sampai ya ibu latih. Ya yu bayu ya yani yaina minal muini mayian yania babi bubab bubat. Yang fathah mangap, yang kasroh nyengir, yang dhammah monyong. Fathah, kasroh, dhammah, letakkan di 30 huruf hijaiyah. Gimana mau ngantuk? Orang kita mikir huruf-huruf itu keluar dari mana. Betul apa tidak? Bener apa enggak? Baru praktekin dalam surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Setiap ya mati dibaca kasrah, setiap waw mati dibaca dhammah. Bu, ini PR. Ustadz, saya udah seminggu jam 11 malam ada ibu-ibu telepon saya. Jam berapa bu? 11 malam. Ustadz, saya udah seminggu nggak bisa tidur. Dalam hati saya, lah bini siapa nelponnya laki siapa? Kenapa bu? Nggak tahu Ustadz. Jadi emosi, pusing, kesel. Ibu udah minum obat? Sudah. Ibu udah wudhu? Udah. Ibu udah pergi ke dokter? Udah. Oke. Coba ibu baca Quran. Gitu Ustadz? Ya. Ibu baca Quran,
Terus kalau nggak bisa tidur juga, telepon saya lagi ya. Saya tungguin sampai jam 3 nggak nelpon, tidur dia. Nggak bisa tidur, giliran suruh baca Quran, tidur. Kenapa bisa tidur? Karena nggak tahu hurufnya di mana. Kita sering baca ngejar hatam di bulan Ramadan. Tulis status, alhamdulillah udah juz 17. Sekarang bagaimana kita akan ngantuk mikirin fathah mangap, kasroh nyengir, dhammah monyong, huruf ta di ujung lidah bagian depan, huruf sa ujung lidah bagian depan, huruf to ujung lidah bagian atas, huruf shin di tengah-tengah lidah, huruf fa di bibir, bibir bawahnya digigit. Ibu kalau baca huruf fa, bibir bawahnya digigit. Coba gigit fa. Sekarang fathah fa, kasroh fi, dhammah fu. Mau fathah, mau kasroh, mau dhammah, bibir bawahnya digigit. Fafifu baf fufan fanifafna minal mufni mafifan fanifa. Kok jelek Ustaz? Emang begitu. Kalau bacanya benar, jadilah lagu-lagu yang seperti guru-guru kita baca, kori-kori. Ya ayyuhalladzina amanu. Fathah mangap, kasroh nyengir, dhammah monyong. Itulah seni Al-Quran. Bahkan ibu kalau mau punya anak yang punya bakat nyanyi, nyanyinya mau lebih hebat, hebatkan dulu Al-Quran. Berapa banyak penyanyi-penyanyi itu dulunya kori, ketika dia nyanyi juara. Nah, ibu nggak harus anaknya jadi penyanyi atau jadi juara, tapi dengan baca Qurannya yang bagus, insya Allah nyanyinya bagus. Meggy Z, Isdahlia, Ike Nurjana, Ice Trisnawati, Pasa Ungu, Roma Irama, dulunya tukang juara itu. Ada juara MTQ tingkat kabupaten, tingkat kecamatan. Jadi kalau mau ngelatih anak pinter seni dunianya, hebatkan Qurannya, cari gurunya, bayar. Bayar, Bu. Kenapa para ustadz, ustazah, maaf, ekonominya tidak sebaik jamaahnya? Karena yang di otak, di pikirannya siang malam akhirat umatnya. Maka tugasnya jamaahnya, muridnya, umatnya mikirin dunianya ustadz ustazahnya. Ini ngajar bocah anak kita dimasukin ke ustadz 100 anak, ustadz sampai kurus. Yang dimakan apa? Kapur. Anak lari sana, buat ibu bayarnya cuma goceng sebulan. Pengen surga goceng. Iya. Ustadz, ini anak saya, tolong ajarin sholatnya, baca Qurannya, akhlaknya, semuanya saya serahkan Ustadz. Ini taklimu ta'lim, Imam Al-Ghazali yang nyuruh. Ibu kasih, anterin tuh anak, ajarin sholat, puasa, ajarin tentang akhlak. Tenang Ustadz, tiap bulan saya kirim gula, kopi, sarung, duit. Pokoknya kebutuhan Ustadz saya penuhin. Ini Ustadz punya 100 aja murid begini, buka toko dia. Tapi tenang dia, anak laris, dia nggak akan galak. Anak kita laris enak. Kenapa? Ingat ibunya nyerahin. Jangan naik-naik ya, sini. Loh, sini, sabar. Kenapa? Dipeduin. Ini 5.000 sebulan. Anak kita nakal sama Ustadz. Sini kamu. Malu nggak pernah bayar. Ilmunya nggak nyampe gara-gara gurunya nggak ikhlas. Biarlah kita begini apa adanya. Anak kita harus lebih baik dari kita. Dimulai dari Quran. 500.000 sebulan buat anak kecil.
Banyak orang Anda, semuanya dari Quran. Ada penyanyi bisa berkah dari Quran. Bahkan ada penyanyi Bu, sampai gini hari meskipun nyanyi gayanya gaya baca Quran. Siapa Bu? Mansur S. Rembulan Bunnah Nun. Ini biarin mesin kita senang juga Pak. Ku pantang berdusta walau ada maunya. Pacar pun tak punya, hanya dirimu sayang. Ikhfa hakiki. Ya Allah, makanya hebatkan baca Quran. Biarlah kita dengan begini adanya baca Quran. Anak kita harus lebih hebat. Sekolahin les bahasa Inggris sebulan 1,5 juta. Komputer 1 juta, hebat. Baca Quran 100.000. Ayo ngaku. Bu. Naudzubillah min. Tinggal kita menjadi orang tua yang baik, insya Allah dimulai dari Quran. Quran semuanya, seni dunia Quran. Orang mau nyanyi kayak apa? Lagu rock, pop, jazz, mau lagu itu dangdut, semuanya dari Quran. Mau lari kemana kita? Ya. Lagunya Maggie Z, lagunya Omai Rama, lagu pop. Takkan ada yang pisahkan kita. Nahawan, ayo. Ilakal tajalli wa dzat tajalli imma yakfika ya husnat tasanni. Takkan ada yang Quran. Praktekin di Qurannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Takkan ada yang satu nada. Mau lari kemana? Ya kan? Layar berlayar perahu kayu ya wardatan, lagu Hijaz. Wasariyadi mudillatan tuzri biwajidati khadrin natira. Lama ku tunggu. Ini salah ngundang nih rumahnya nih. Ini semuanya dari kejujuranmu terkadang harus menebus kekecewaan ya wardatan. Praktekin di Quran. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mau lari kemana? Doa. Bulan Rajab ini hebatkan dua hal, perbaiki kualitas ibadah kita, terutama tempat kita ngobrol dengan Allah, Allah ngobrol dengan kita, yaitu sholat dan baca Quran. Bu, ibu kalau sholat, nah kamera berdiri nih. Kalau takbir gimana takbir? Takbir sholat. Coba saya tes dulu. Yuk. Takbir ya, sholat ya. Mau sholat apa aja terserah. 1, 2, 3. Jamal malu. 1, 2, 3.
Imam Ruyani, Imam Nawawi, kemudian Imam Al-Banjari dalam kitab termasuk Khazinatul Asrar menyebutkan bahwa takbir kita itu yang benar adalah diangkat dulu tangannya kemari. Kalau laki-laki di sebelah telinga, diangkat dulu. Ibu kan di sini kan? Diangkat dulu, baru ibu ucapkan Allahu Akbar. Itulah yang seharusnya. Ibu angkat dulu, kemudian tarik Allahu Akbar. Coba ibu praktekkan. 1, 2, 3. Tar dulu. Nggak sabaran amat sih. Diangkat dulu tangannya, diangkat, baru ditarik. Allah. Kita dari kecil gimana? Allah. Ayo. Udah umur berapa sekarang? Ini kan sepele. Memang bukan rukun, tapi takbirnya adalah rukun. Ya, ibu angkat dulu, kemudian mulutnya berucap Allah, hatinya mulai pasang niat. Kalau sholatnya sholat wajib yang disebutkan dalam hati 3, 1 nama sholat, 2 jumlah rakaat, 3 status wajib. Contoh, Allah, ya Allah, saya niat sholat subuh 2 rakaat wajib. Akbar. Kalau sholatnya sunnah yang disebutkan 2 nama sholat dan jumlah rakaat. Contoh, Allah, ya Allah, saya niat sholat tahajud 2 rakaat. Akbar. Nggak usah disebutin sunnahnya, berlaku dalam semua sholat. Mau sholat fardu, sunnah, dari itu 5 waktu sampai apapun, ya disebutkan 3 dan 2. Caranya, kata Imam Al-Banjari disebutkan, siapa orang yang takbir sholatnya demikian, maka dia menarik rahmat Allah. Ditarik bu, kalau kayak gini, Allahu Akbar. Kita dari kecil, Allah, kesenggol jatuh ke belakang. Ya, ingat ya, praktek lagi. Tuh, 2, 3. Nah, dulu masih belum kompak aja. Ulangi dulu. 1, 2, 3. Taruh Allah. Baru 1. Bagaimana Fatihahnya dengan 14 tasbih? Bagaimana rukuknya? Apakah sudah sesuai kepala dan punggung? Dalam kitab Fathul Qorib disebutkan bahwa ruku yang benar adalah sehingga ketika diletakkan papan di atas kepala dan punggungnya, kemudian diletakkan air di dalam gelas, maka air itu lurus. Bu, panggil ustazah. Ustazah, cek sholat saya. Ruku, taruh papan lurus, kasih gelas diisi air, air lurus, itulah dicek sampai begitu ya. Dari kecil kita buru-buru Allahu Akbar, baca, nggak lama pintu diketok, tok 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 tok. Assalamualaikum. Ibu ngomong dalam hati, Bu Jena mau bayar utang. Kira-kira sholatnya tetap diburu-buru apa langsung dibatalin? Masalah kita. Ya, terakhir sebelum kita doa, latihan takbir. Ya Bu, nanti praktek lagi. 1, 2, 3. Ulangi yang kompak. Angkat, 1, 2, 3. Allah bar. Ketika bar, niat harus sudah dipasang dengan baik. An-niyatu hiya, niat adalah bermaksud sesuatu berbarengan dengan mengerjakannya. Wa mahalluhal qalbu, tetap tempatnya di dalam hati. Allah, ya Allah,
Allah zuhur 4 rakaat wajib Allahu akbar. Allah ya Allah maghrib 3 rakaat wajib Allahu akbar. Allah ya Allah saya niat sholat isya 4 rakaat wajib Allahu akbar. Makanya di luar sana ada orang sholat Allah nggak jadi lagi. Oh itu lagi pasang niat. Saya pernah ngeliat anak muda datang Allah akbar. Kapan pasang niatnya? Yang lama apa bu? Pasang niat. Susah Ustadz, mulutnya ngomong, hatinya sedang basah. Gimana caranya? Latih terus. Allah. Kalau udah latihannya bagus, lama-lama sudah normal. Allahu akbar. Jangan cepet-cepet, juga jangan lama-lama, setan masuk. Allah, Allah, Allah. Kalau ibu sudah 3 kali masih ada godaan, tangkap, tangkap dah bu. Ragu tangkap. Baru 2 niat sama takbiratul ihram. Insyaallah kita ketemu lagi. Amin. Ya Rabbal. Ya. Ada pertanyaan? Mumpung speakernya mati-matian nih. Ya silakan. Nama sholatnya. Yang kedua jumlah rokaatnya. Yang ketiga status wajib. Kalau dia sholatnya wajib disebutin wajib atau fardu karena Allah. Contoh, Allah, ya Allah saya niat sholat isya 4 rakaat wajib. Terus baca usolinya kapan? Di luar sholat. Usolli fardhos subahi, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang kuat. Kalau ibu kerjain dapat pahala, ibu nggak kerjain nggak dicintai Nabi. Nggak dibaca juga nggak apa-apa, karena hukumnya itu sunnah. Ibu contoh, sebelum sholat nggak baca niat, nggak baca lafaz. Ibu cuma nyanyi, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Allah, boleh nggak? Boleh, karena itu di luar sholat. Cuma siapa yang ngajarin? Kan disuruhnya baca lafaz, kenapa nyanyi? Artinya apa? Terkadang mulut mampu mengajari hati, kata Imam Syafi'i. Maka supaya ibu fokus sholatnya, sebelum masuk takbir, ibu melafadzkan niat. Saya biasanya kalau mau sholat, iya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian ibu baca doa, ya, bacanya apa? Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung dari setan yang mendatangiku dan setan yang akan menggoda aku. Baru ibu baca usolli fardol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman atau adaan lillahi ta'ala. Tarik tangannya, Allah, begitu baru nikmat. Sholatnya mau cepet mau lama, yang penting pertamanya jangan salah. Ibu sholat ini enggak masuk nonton, anak kadang udah sholat, ibunya masih depan sinetron. Mama udah sholat? Belum. Sholat dulu, ntar nunggu iklan. Nggak lama iklan, teror, langsung wudhu. Udah wudhu, selesai, masuk ke kamar, pintu kamar dibuka. Anaknya nanya, Mama, kok pintunya dibuka? Biar suara TV kedengeran. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malikum. Mama, anak teriak, masih iklan. Iya kan, iya sama sekali. Ini sirotol. Mama udah mulai sirotol. Hancur sholatnya, hancur. Tutup. Karena yang mahal apa bu? Ngadep. Mulai pertamanya
ngadep. Jadi kalau udah ngadep sama ibu kalau ngadep Bu Camat, Bu Camat mau datang langsung sama ngadep Allah juga begitu. Siap. Setelah itu baru ibu baca Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Selesai minal jinnati wan nas, ibu baca Rabbi a'udzubika min hazan haz wa bika rabbi usalli fardhu subhi rak'atain fardhu maghribi thalath fardhu isya'i arba lillahi ta'ala. Mulai datu angkat tangannya Allah sambil niat Allahu Akbar, lanjutkan. Udah. Ini ada Allah. Jatuh ke belakang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ayo, tengadah tangan depan dada, tundukkan kepala, hadirkan Allah dalam hati dengan zatnya. Setiap kita punya hajat kepada Allah. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna karim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terima kasih sampai detik ini Kau berikan kami keindahan hidup, mata dengan penglihatan, telinga dengan pendengaran, mulut, hidung, tangan, kaki bersama fungsi-fungsinya. Belum lagi hidayah iman, hidayah Islam, kemudian bisa mengikuti kebenaran agama ini. Belum lagi nikmat punya suami, punya anak, punya rumah, punya kendaraan, punya usaha, kecil, besar, sedikit, banyak. Aku belajar bersyukur dan bersabar atas semuanya. Ya Allah, terima kasih atas semua karunia ini ya Allah. Kami yang belum pandai berterima kasih dalam sujud kami. Salat kami masih belum sesuai dengan maunya Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabi, salatlah sebagaimana aku salat. Di usia senja ini ya Allah, berikan kami kesempatan untuk memperbaiki kualitas ibadah kepadamu. Meskipun mengamalkannya kembali sulit, penuh tantangan dan rintangan, tapi jangan pernah bosan ya Allah. Mendekati bulan Rajab ini ya Allah, mulai sore ini memasuki tanggal 1 Rajab ini ya Allah, berikan kami kesempatan sebagai manusia, sebagai wanita, sebagai istri, sebagai ibu bagi anak-anak kami ya Allah, tetap mengutamakan Engkau. Ingin rasanya kami perbaiki sholat kami yang selama ini rusak karena belum bagus di hadapan. Sibuk kami berumah tangga, berkeluarga, dulu kuliah, sekolah, tapi tidak ya Allah. Mulai hari ini ya Allah, dengan hadirnya bulan Rajab ini ya Allah, perbaiki sujud kepadamu. Belajar lagi tentang takbir yang baik, bacaan Fatihah yang benar. Maafkan jika selama ini kau terus berteriak, hai hambaku, ayo datang kepadaku. Sibuk kita ngitung uang, sibuk gak aktivitas. Kutunggu kau di pintu rahmatku. Kita masih asik sibuk dengan segala macam urusan dunia. Ya Allah, hari ini ya Allah, detik ini ya Allah, perbaiki kami ya Allah. Yang kedua ya Allah, Al-Quran adalah ucapanmu, kalammu, firmanmu. Ketika orang membaca Quran, seolah-olah engkau sedang ngajak ngobrol hamba-hambamu. Maafkan kami jika selama ini terlalu malas diajak ngobrol olehmu ya Allah. Tapi tidak lagi menjelang bulan Rajab ini ya Allah. Dua hal ini coba kami PR, kami kuatkan, kami kokohkan lagi untuk terus bisa berkomunikasi denganmu ya Allah. Sepertiga malam, siang hari kah, sore kah, petang, ya Allah ya Rabb, kuatkan hidayah, taufik dan irsyadmu dari siapapun masuk ke lubuk hati kami yang paling dalam. Masuk kami di hari ini, esok dan seterusnya ya Allah. Bimbing kami dengan kebenaran iman Islam, akidah tauhid yang kokoh. Rabbana taqabbal minna
innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabb, kami menginginkan kebaikan buat anak-anak kami yang hidup di zaman yang modern dengan teknologi yang canggih. Ya Allah, mungkin saat ini masih banyak majelis, masjid, pesantren, ulama, kiai, habaib, tapi mereka 20, 30 tahun, 40 tahun ke depan nggak tahu dengan iman anak-anak kami yang teknologinya makin canggih. Ya Allah ya Rabb, jangan sampai ibadah kami yang sudah kami perbaiki kemudian hancur karena sebab kami diseret oleh ketidakbaikan iman anak-anak kami, sebab kami lupa mengajar mereka tentang Engkau dan Nabi-Mu. Ya Hannan, Ya Mannan, isma doana, dengarkan doa kami, cerita hati kami tanpa diabsen pun, tanpa disebut pun Kau dengar doa ini. Inilah cerita hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.